Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan NIM 2165059 dari kelas B. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi tentang kriptografi dari kuliah keamanan komputer. Baik, pertama di sini ada pengantar kriptografi. Message atau pesan itu adalah data atau informasi yang dapat dibaca oleh diameter, maknanya nama lain, atau plain text, atau teks jelas dalam kurung clear text. Yang kedua ada bentuk atau rupa pesan. Di sini berupa teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada pesan yang dikirim melalui via pos, kurir, saluran telekomunikasi, dan lain-lain. Ada juga disimpan dalam media penyimpanan atau storage berupa disk, kaset, dan lain-lain. Nah, di sini ada teks untuk kita semua yang bersaudara, tulisannya. Di sini ada gambar, audio, dan video. Selanjutnya ada terminologi. Di terminologi ini ada pengirim atau sender, pihak yang mengirim pesan, dan penerima atau receiver atau pihak yang menerima pesan. Pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara umum di mana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Contoh, pengirim Alice dan penerima adalah Bob. Nah, seperti ini dia gambarnya contohnya. Nah, selanjutnya di sini adalah ciphertext. Ciphertext ini adalah pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuannya agar pesan ini tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lain atau kriptografi, ya seperti itu. Di sini juga ada ciphertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Nah, ini dia adalah gambarnya. Plain text, culik anak itu jam 11 siang. Ini adalah ciphertext. Nah, selanjutnya adalah di plain text ini, ketika saya, misalkan contohnya ketika saya berjalan-jalan ke pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang bisa menata dari dalam pasir melalui rekaman mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka. Nah, seperti itu. Nah, ciphertext dari ini, ciphertext itu dari A dia akan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada terminologi. Ini adalah gambar dari enskripsi, proses penyandikan plain text menjadi ciphertext. Nama lain itu adalah ciphering. Di sini juga ada deskripsi atau derivation, proses pengembalikan ciphertext menjadi plain text semula. Nama lainnya adalah deciphering. Nah, selanjutnya di sini adalah natasi matematis. Misalkan C sama dengan ciphertext, P sama dengan plain text. Fungsi enskripsi mematahkan P ke C. Berarti dia E dalam kurung P sama dengan C. Nah, selanjutnya ada fungsi deskripsi D memetakan C ke P. Jadi dia adalah D dalam kurung C sama dengan P. Selanjutnya ada fungsi enskripsi dan deskripsi harus memenuhi sifat. Misalkan dia D dalam kurung E dalam kurung P sama dengan P. Selanjutnya kriptografi.
Kata kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kripto, hidden atau secret, dan apa ya, dan ya, fine itu adalah writing. Jadi artinya itu adalah secret writing. Nah, di sini ada definisi lama. Kriptografi itu adalah ilmu dari seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyediakan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Kalau definisi barunya itu adalah kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau message pada sekitar 1996. Nah, algoritma kriptografi atau cipher ini yang pertama itu ada aturan untuk encrypting dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enskripsi dan deskripsi pesan. Nah, selanjutnya di sini adalah encoding vs decoding. Encoding ini adalah transformasi dari plain text menjadi kode. Decoding transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Nah, selanjutnya ada buku kode atau kode book. Di sini adalah dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode. Selanjutnya ada buku kode terdiri dari dua tabel lookup atau lookup table untuk encoding dari decoding kode breaker. Dari kode breakers. Ini adalah kode book. Nah, selanjutnya itu ada orang yang memecahkan kode untuk menemukan plain text. Nah, seperti ini gambarnya. Baik, saya lanjut. Di sini ada terminologi kunci atau key. Terminologi key. Baik, kunci parameter yang digunakan untuk transformasi enciphering ini dan deciphering. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaannya algoritmanya, maka algoritma kriptografi ini dinamakan algoritma restricted. Nah, selanjutnya ada algoritma restricted ini tidak cocok lagi saat ini, karena kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci ini juga bersifat rahasia atau secret, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia atau bisa disebut public. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada enskripsi dan deskripsi dengan kunci. Seperti ini. Selanjutnya ada kriptologi atau studi mengenai kriptografi dan kriptoanalisis. Nah, seperti ini dia gambarannya kira-kira. Selanjutnya itu persamaan kriptografi dan kriptoanalisis itu keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertextnya menjadi plain text. Selanjutnya perbedaan kriptografi dan kriptoanalis. Kriptografer itu bekerja atas legitimasi pengirim dan menerima pesan, sedangkan kriptoanalis itu bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan. Selanjutnya di sini adalah sejarah kriptografi. Kriptografi itu mempunyai sejarah yang panjang, tercatat bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu menggunakan hieroglifs dan tidak standar untuk menulisannya. Kira-kira seperti ini gambarnya. Selanjutnya adalah sejarah kriptografi. Nah, pada Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enskripsi yang dinamakan dengan Enigma. Nah, Enigma cipher ini berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua.
Kriptografi memiliki juga kunci atau simetri, yaitu symmetric key cryptography atau kunci inskripsi dan kunci deskripsi. Istilah lainnya itu kunci simetri, kunci privat, kunci rahasia atau secret key. Algoritma kriptografi disebut algoritma simetri. Istilah lainnya itu adalah algoritma konversional. Mungkin seperti ini gambarnya. Nah, contoh algoritma ini algoritma simetri yaitu DES atau data encryption standar, yaitu seperti ini. Legendre, Blowing Fish, Idea, Ghost, Serpent, RC2, RC4, RC5, dan lain sebagainya. Kriptografi juga memiliki kunci asimetri, yaitu asymmetric key asymmetric key cryptography, yaitu kunci inskripsi dan kunci deskripsi. Nama lainnya adalah kriptografi kunci publik. Karena kunci inskripsi bersifat publik atau public key, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia, yaitu secret key atau private key. Mungkin seperti ini rumus atau gambarnya, kunci publik dan kunci privat. Selanjutnya ini adalah gambar simetrik versus asimetrik. Nah, di sini ada Caesar Cipher. Dalam kriptografi, sandi Caesar atau sandi geser ini, kode Caesar atau Caesaran Caesar adalah salah satu teknik inskripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini juga termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf pada teks terang plain text digantikan oleh huruf lain, yaitu memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Nah, selanjutnya di sini algoritma Cipher substitusi juga menggunakan konsep pergeseran huruf pada metode 26 secara matematis dapat dirumuskan sebagai C sama dengan E dalam kurung sama dengan M tambah K mod 26 atau M sama dengan message, K sama dengan K. Ini adalah gambar C.S. Cipher, rumus-rumusnya. Nah, Wegener Cipher ini adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Goffman Blasio. Beliau menuliskan metode tersebut pada buku yang berjudul La Cifra del Sig Goffman pada tahun 1553. Ini adalah tabel. Nah, cara kerja Wegener Cipher ini adalah langkah awal adalah tuliskan plain text yang ingin diinskripsi dengan menghilangkan spasi antar kata. Hal ini untuk mempersulit orang untuk menebak dari plain text tersebut. Contoh, plain text-nya belajar rekayasa internet dengan menghilangkan spasi belajar rekayasa internet. Selanjutnya pilih key yang akan disepakati oleh pengirim serta penerima, contohnya key Tcom. Selanjutnya adalah susunlah plain text dengan kunci sebagaimana seperti gambar yang ada di bawah ini. Seperti ini. Nah, dengan menggunakan tabel Wegener ini, maka kita akan mendapatkan hasil ciphertext sebagaimana gambar di bawah ini. Maka hasilnya adalah sebagaimana seperti ini. Plain text adalah belajar rekayasa internet, key Telkom, ciphertextnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh aplikasi simulasi Wegener Cipher menggunakan Visual Basic. Nah, data encryption standard atau DES ini dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel. Disetujukan oleh National
atau NBS setelah penilaian kekuatan oleh nasional atau NSA Amerika Serikat. DES ini DES ini termasuk ke dalam kriptografi kunci dan tergolong jenis chipper blok. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit perkiraannya. Maka perpanjang kunci eksternal 68 bit ini, 64 bit ini sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai, 8 bit paritas tidak digunakan. Nah, setiap blok seperti ini. Nah, pembangkatan kunci internalnya yaitu kunci internal, kunci setiap putaran ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal, K1, K2, K3, dan sampai K16. Dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Nah, di gambar 9.2 ini memperlihatkan proses pembangkitan kunci internal. Ini di samping adalah gambar pembangkitan kunci internal. Selanjutnya adalah implementasi DES. DES ini sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras ini DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik chip ini dapat menginskripsikan 16,8 juta blok atau 1 gigabit per detik. Implementasi DES ini ke dalam perangkat lunak pada melakukan inskripsi 32.000 blok per detik pada komputer mainframe IBM 3090. Ini adalah gambar-gambarnya. Pas pendahuluannya itu sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetri. Satu masalah besar dalam sistem kriptografi ini bagaimana mengirimkan kunci rahasia kepada penerima. Mengirim kunci rahasia saluran publik, telepon internet sangat tidak aman. Oleh karena itu kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Nah, ide kriptografi kunci ini adalah asimetris key kriptografi, muncul pada tahun 1976. Makalah pertama perihal kriptografi kunci publik ditulis oleh Diffley Hellman, ilmuwan dari Stanford University di IEEE. Judul makalahnya adalah New Direction of Cryptography. Namun pada saat ini ditemukan algoritma kriptografi kunci asimetri dan sesungguhnya. Ini adalah gambar dari pencipta ini. Nah, konsep dari asimetri algoritma ini adalah kriptografi kunci asimetri, disebut juga kriptografi kunci publik. Pada kriptografi ini kunci publik masing-masing pengirim dan penerima mempunyai sepasang kunci, yaitu kunci publik untuk menginskripsi pesan, kunci privat untuk mendeskripsi pesan. Nah, seperti ini. Ini konsep asimetri algoritma. Kunci inskripsi dapat dikirim melalui saluran yang tidak perlu aman. Saluran yang tidak perlu aman untuk mungkin sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim ciphertext. Ini dua keuntungan kriptografi kunci publik. Tidak satu itu tidak perlu di pengirim kunci rahasia. Dua itu jumlah kunci dapat ditekan. Kriptografi ini juga kunci publik didasarkan pada fakta, yaitu satu, komputasi untuk inskripsi-deskripsi pesan mudah dilakukan. Secara komputasi hampir tidak semua invisible menurunkan kunci privat bila diketahui kunci publik. Ini adalah penerapannya. Ini kunci simetri vs kriptografi kunci publik. Kelebihan kriptografi simetri ini adalah
proses enskripsi deskripsi membutuhkan waktu yang singkat. 2 itu ukuran kunci simetrinya relatif pendek. Yang ketiga itu autentikasi pengiriman pesan langsung diketahui dari ciphertext dan yang diterima karena kunci hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Nah, kelemahan kriptografi kunci simetri ini adalah yang pertama itu kunci simetri harus dikirim melalui saluran yang aman. Kedua, entitasnya itu berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Kunci ini juga harus sering diubah mungkin pada setiap sesi komunikasi. Nah, di sini adalah kriptografi kunci simetri versus kriptografi kunci publik. Di sini kelebihan kunci kriptografi publik itu dia ada H1 itu hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang berkomunikasi. Tidak ada kebutuhan mengirim kunci-kunci privat sebagaimana pada sistem simetrinya. Nah, kedua itu pasangan kunci publik dan kunci privat tidak perlu diubah bahkan dalam periode waktu yang panjang. Nah, ketiga itu dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kecuali simetri. Nah, yang keempat, beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberikan tanda tangan digital pada pesan. Nah, di sini itu adalah kelebihan dari kriptografi kunci publik. Nah, selanjutnya adalah kelemahannya kriptografi kunci publik. Kelemahannya itu adalah enskripsi dan deskripsinya data umumnya lebih lambat daripada sistem simetrik karena enskripsi dan deskripsi menggunakan bilangan yang besar melibatkan operasi pengangkatan yang besar. Yang selanjutnya itu yang kedua, ukuran ciphertextnya itu lebih besar daripada plain text bila 2 sampai 4 kali ukuran plain text. Nah, yang ketiga itu ukuran kecil relatif lebih besar daripada ukuran kecil simetri. Keempat adalah karena kunci publik diketahui secara luas dan dapat digunakan setiap orang, maka ciphertext ini tidak memberikan informasi mengenai autentikasi dan pengirim. Kelima itu tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman sama seperti blok cipher. Keenamnya itu kebanyakan algoritma mendasarkan keamanannya pada sulitnya memisahkan persoalan aritmatik dan pemfaktoran logaritmik atau dan lain sebagainya yang menjadi besar pembangkitan kunci. Di sini ada aplikasi kriptografi publik meskipun masih berusia relatif muda dibandingkan dengan algoritma simetri, tetapi algoritma kunci publik ini mempunyai aplikasi yang sangat luas seperti enskripsi deskripsi pesan, algoritma RSA, Rablin, dan El-Gamalini. Selanjutnya itu ada digital signature, tujuannya itu untuk membangkitkan otentik pesan yang untuk atau pengirim. Ketiga juga pertukaran kunci atau cache exchange, tujuannya itu mempertukar kunci atau simetri. Nah, ini adalah gambarnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.